Cek satu, cek satu dua. Halo, Mas Puji, terdengar suara saya? Halo Pak, terdengar Pak? Iya. Kita mulai jam 8 tepat ya. Oh Silakan siap Pak. menunggu yang lain. Diisi kolom chatnya dengan nama pasti kelas ya. Siap Pak. Oke. Gimana? Project 2-nya sudah selesai? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah mengecek komentar dari saya? Belum dicek Pak sinyalnya. Aduh. Oh, iya, nggak apa-apa. Nanti bisa lah sambil mengerjakan nanti ya. Iya Pak. Satu menit lagi. Pada kemana nih? Tidur kayaknya Pak. Saya menyegerakan eh, ngajar karena jam 9-nya ada rapat. Takutnya nggak kekejar 1 jam. Ya, kalau begitu kita mulai saja, Mas Puji. Siap siap Pak. Baru nggak apa-apa lah. Sambil berjalan saja, sambil nunggu mereka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Mas Puji? Sehat? Sehat Pak, Alhamdulillah. Bapak bagaimana Pak? Alhamdulillah masih semangat. Masih semangat meskipun kesibukan eh, dari hari apa ya, dari hari Sabtu saya ikut pelatihan sampai sekarang juga ada pelatihan lagi ya, lumayan lah. Jadi banyak menyibukkan diri di sekolah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ada dalam keadaan sehat dan apa yang kita kerjakan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin Sekali amin. lagi saya sampaikan yang baru masuk itu silahkan diisi kolom chatnya dengan nama spasi kelas ya. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, saya mohon bantuannya. Sudah muncul tampilannya di Sudah. Sudah Pak. ya? Ya, terima kasih. Ya, sebelum kita masuk ke materi, alhamdulillah untuk project 2 ya bisa kalian lihat ada beberapa yang sudah selesai. Yaitu di sini salah satunya Puji ya. Puji terus Bagas, Fadlan ya yang udah selesai. Ya, mudah-mudahan yang lainnya bisa segera menyusul ya. Karena untuk project ini kan sifatnya kalau yang project 1 dan 2 itu melanjutkan ya. Jadi tapi diharapkan melanjutkan itu tidak mengedit
tidak mengedit lagi project yang pertama gitu. Jadi diduplikasi ya. Kan saya sudah memberikan tutorialnya ya di Tinkercad. Jadi tidak mengedit, tapi menduplikasi sehingga si project LCD-nya masih tetap ada gitu ya. Terus project yang berikutnya yang kedua juga ada. Jadi bisa dikoleksi lah gitu. Karena untuk yang ya sama Maulana hadir harusnya formatnya nama spasi kelas ya. Formatnya nama spasi kelas. Gak apa-apa diperbaiki aja. Nah, rencananya untuk yang project 1 dan 2 itu nanti akan saya lanjutkan menjadi project avoider robot ya. Jadi nanti si sensor ultrasonik itu statusnya akan dimunculkan di LCD dan akan menggerakkan motor DC ya. Jadi kalau robot beroda ya, mobile robotik itu ke arah sana ya. Cuman sebelum ke sana, saya ingin menghabiskan dulu materi-materi dasar ya mengenai sensor yang digunakan umum pada alat elektronik yang otomatis zaman sekarang ya. Contohnya saya sudah menyampaikan tentang ultrasonik ya. Nah, rencananya insya Allah untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sensor cahaya ya. Jadi kita akan mencoba bermain cahaya ya. Tapi yang jelas kita masih menggunakan project 1 yang LCD ya sebagai penampil statusnya seperti itu ya. Jadi mohon maaf saya tidak langsung loncat ke level advance yang mobile robotik, avoider robot, tapi kita habisi dulu yang basicnya. Cuman saya tekankan kepada kalian jangan mengedit project tapi menduplikasi ya. Diduplikat baru ditambahkan komponennya seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang baru masuk sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi kolom chat dengan format nama spasi kelas ya. Oke, kalau saya lihat untuk hasil project ya sudah bertambah ada ini Najwa ya sudah selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang project 2-nya juga bisa segera menyusul ya. Saya tunggu juga untuk yang lainnya ya. Dan sedikit penghargaan juga lah dari saya. Alhamdulillah beberapa teman kalian itu sudah banyak yang menyelesaikan remedial ya di semester 1. Jadi silahkan untuk pertemuan sekarang yang sudah selesai remedial bisa fokus ke materi di semester 2 ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, maksud dari menduplikasi itu apa? Nah, saya perlihatkan dulu. Nah, ini ya. Di sini saya memiliki koleksi ya untuk project ya. Jadi ada project 1 ya. Oh, satunya ada di bawah. 1 sampai ke project 9 ya. Jadi saya harapkan untuk menyelesaikan project itu jangan diedit ya, tapi diduplikasi. Seperti yang akan kita lakukan sekarang ya. Oke, kita akan masuk ke materinya. Untuk langkah yang pertama, kalian sama ya, masuk dulu ke Tinkercad-nya seperti ini. Lalu di sirkuit ya, karena kalau di 3D design itu kalian belum ya, insya Allah nanti setelah beberapa project selesai, kita akan coba membuat box ya, box alatnya, atau kita coba membuat sebuah kemasan yang menarik ya dari tampilan 3D gitu. Tapi kita akan fokus dulu ke sirkuit. Nah, setelah diklik sirkuit ya, jadi kita cari yang project LCD. Nah, kalau yang saya itu ini LCD itu nomor 3 dari sebelah kiri ya, nomor 2 dari sebelah kanan. Nah, jadi jangan langsung di Tinkerdisk ya.
tetapi diklik tanda roda giginya ya, bisa terlihat. Lalu diklik duplicate, ya, diklik duplicate supaya si file LCD yang aslinya itu tidak hilang atau tidak berubah ya. Jadi diklik duplicate. Nah, sehingga kita bisa menggunakan kembali project yang sudah kita buat sebelumnya gitu. Makanya saya mengecek ada beberapa siswa ya teman kalian yang pada saat saya ingin memberikan nilai itu komentar saya masih ada yang kemarin itu. Oh berarti ini anak tidak membuat duplikasinya tapi mengedit hasil proyeknya yang pertama ya. Jadi usahakan bikin duplikasinya supaya proyek yang pertama itu tidak hilang. Termasuk untuk yang sekarang karena kita membutuhkan lagi LCD ya, proyek yang pertama itu untuk menampilkan status sensor cahaya, maka kita perlu menduplikasi lagi si proyek yang pertama ini seperti itu ya. Oke. Nah, sudah muncul ya. Nah, jadi ini adalah proyek yang LCD. Kita akan melanjutkan ke proyek bermain cahaya tadi ya. Oke. Urutannya sudah saya posting juga di website. Jadi pertama yang harus kalian lakukan, kalian ganti dulu namanya. Jadi biasakan kalian ganti namanya sesuai dengan yang sudah saya instruksikan di website. Ya. Jadi klik si posisi namanya diganti Project Tinkercad ya, episode 3 ya, yaitu bermain cahaya. Nah, klik aja enter kalau yang pakai laptop ya supaya si tulisannya itu berubah ya seperti itu. Nah, setelah muncul ya gitu. Jadi dibiasakan untuk sebelum memulai project itu kalian ganti dulu namanya supaya pada saat nanti penilaian itu memudahkan kepada saya juga ya dalam penilaiannya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya di website juga saya sudah memposting komponen apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan project Tinkercad episode 3 ini ya. Yaitu yang pertama kita membutuhkan LDR ya. Nah ini kalau di sini tulisannya fotoresistor ya. Intinya sih materi LDR ini itu bisa kalian dapatkan di pelajaran PRE ya bersama Bu Silma gitu. Nanti kalian bisa mempelajari lebih dalam mengenai LDR ini ya. Yang jelas sesuai dengan yang saya posting juga di website ya, untuk LDR ini dia itu jenis resistor tapi variabel ya. Maksudnya variabel itu si nilai resistansinya dapat berubah ya, dapat berubah sesuai dengan apa namanya sebentar ya, ada telepon dari Bu Nani. Sebentar. Halo? Halo? Mohon maaf ya, sebentar ya. Ada telepon dulu. Waalaikumsalam. Halo? A- Atau Bu menuju standby saat akan dimulai kegiatan anak? Ya. Ya, mohon Bu. Siap. Ya, salam.
Oke, sampai mana tadi? Aduh, mohon maaf ya. Sebagai informasi saja, entah ini anugerah ataupun musibah, saya nggak tahu ya. Tapi setahu saya sih, selama saya menjadi siswa ya, ini adalah musibah ya. Jadi di semester 2 ini, saya direkrut ya oleh Bu Nani untuk menjadi salah satu eh, rekan kerja lah ya, staffnya di kesiswaan. Jadi ya begitulah, saya ada tugas tambahan ya. Tugas tambahan. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. LDR tadi ya. Oke. LDR itu termasuk ke dalam jenis resistor variabel ya. Artinya adalah si resistansinya itu bisa berubah tergantung dari cek kedengaran suaranya? Halo? Terdengar, Pak. Dengar ya? Oke. Jadi resistornya berubah tergantung dari apa namanya intensitas cahaya ya yang dia terima gitu, yang dia terima ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya yang kita butuhkan adalah resistor ya. Ini untuk penahan arusnya, karena nanti untuk LDR itu kita akan membuat rangkaian pembagi tegangan ya, pembagi tegangan sehingga nanti pembacaan sensornya menjadi lebih tinggi ya, si tegangan yang masuk ke Arduino-nya seperti itu ya. Lalu yang berikutnya yang kita butuhkan adalah mini breadboard ya, mini breadboard. Kita cari mini breadboard ini. Nah, ini mini breadboard. Oke. Iya. Nah, sampai di sini komponen yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan proyek ini telah selesai ya. Jadi hanya menambah 3 komponen saja ya, yaitu breadboard, LDR dan resistor gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke wiring? Cukup jelas? Kita pemirsa dulu. Saya fokus di wiring ya. Oke, mudah-mudahan bisa disimak dengan baik ya dan jelas. Yang berikutnya kita coba wiring ya. Untuk apa namanya? Sebentar. Nama sekolah 7 Balai Endah. Bentar ya. Underscore nama. Oke. Saya harus registrasi dulu yang tadi diminta oleh Bu Nani. Oke, nama sekolah ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mulai wiringnya supaya memudahkan dalam wiring. Kita akan memposisikan sumber tegangan ya atau VCC-nya itu ke breadboard. Aduh, patah. Seperti ini, sebentar. Nah, jadi si VCC-nya kita masukkan ke breadboard-nya supaya bisa terbawa ya. Nah, lalu si LDR-nya kita posisikan masuk ke breadboard-nya. Sehingga nanti bisa dihubungkan ke
ICC dan ke groundnya. Jadi patokannya hanya apa namanya mengkoneksikan saja si LDR ini ke Arduino gitu. Sisanya kan menggunakan yang LCD ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, yang pertama yang harus kalian lakukan itu kalian hubungkan terlebih dahulu di apa namanya 5 voltnya ya. 5 voltnya ini kita masukkan ke breadboardnya. Ini kurang lurus ya, kita luruskan dulu. Nah, kita masukkan ke breadboardnya. Samakan warnanya supaya tidak tertukar ya. VCC ya dengan VCC lagi. Nah ini kalian hubungkan ya. Ini kalian hubungkan yang untuk LCD ya dengan cara di jalurnya hubungkan ke atas. Begitu. Ya. Sehingga 5 volt juga terhubung ke Arduino dan ke LCD. Nah, untuk LDR-nya kalian hubungkan juga ke VCC-nya ya. Caranya kita ambil ke samping, ganti warnanya, lalu kita hubungkan juga ke VCC. Kalau yang terlewat itu gambar rangkaian sudah saya posting juga di website ya, jadi tidak usah khawatir, santai saja. Oke, itu VCC, jadi telah terhubung VCC-nya. Yang berikutnya adalah posisi ground. Ya. Ground-nya ini yang akan kita ambil di pembagi tegangannya. Ya. Jadi ini resistor terhubung ke LDR kaki yang satunya lagi. Jadi kalau untuk LDR itu tidak perlu takut terbalik ya, karena tidak berpolaritas, tidak seperti elko, jadi bisa terhubung. Nah ini untuk resistornya kita hubungkan ke ground. Tinggal ditarik saja, lalu kita rubah warnanya menjadi hitam, sama dengan yang ground. Nah, untuk inputnya, karena nanti kan sensor itu akan menjadi input informasi atau data ya. Duh, kenapa suaranya keluar ya? Bentar ya. Audio system. Oke. Mohon maaf itu sedang take sound. Sedang take sound. Ini banyak acara banget ya, mohon maaf ya. Oke, kita lanjutkan. Kita ambil inputnya dari tadi kan sudah terhubung ke resistor ya. Nah, satu lagi kita ambil dari kaki LDR-nya ya. Seperti ini. Kita hubungkan ke A0. Kita hubungkan ke A0. Seperti ini. Jadi data atau kondisi sensornya akan terbaca melalui pin A0. Seperti itu. Oke. Sampai di sini saya kira untuk wiring telah selesai. Ada pertanyaan dulu sebelum ke program? Kira-kira? Yang baru masuk silakan bisa isi kolom chatnya dengan format nama lalu pasti kelas ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sampai wiring sensor? Cukup jelas? Tidak ada? Semangat. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya.
Nah, untuk programnya, kita edit dulu bagian identitas ya. Terlihat tidak? Saya coba perbesar dulu ya. 110. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa jelas ya programnya. Nah, pertama kita edit dulu, kita sesuaikan dulu bagian identitas ya. Silakan nanti nama diisi dengan nama kalian dengan kelas ya. Lalu judulnya karena ini bekas yang LCD, kalian ganti dengan judul yang sama dengan kalian masukkan di filenya. Jadi bermain cahaya tadi kan. Tuh. Nah, untuk include LCD-nya masih tetap hanya kita tambahkan LDR-nya ya, karena LDR tadi sudah dihubungkan ke pin A0, jadi kita masukkan untuk di sini ya, di sebelum setup ya, on INC LDR itu di pin A0 ya, supaya si Arduino bisa mengenali LDR-nya itu di mana ya. Lalu kita masukkan data LDR-nya juga ya, karena nanti ini yang akan terbaca oleh LCD-nya nanti ya, jadi akan dimunculkan di LCD. Data LDR itu sama dengan 0 ya. Gitu. Nah, sampai di sini untuk inisialisasi program itu sudah selesai. Yang berikutnya kita masuk ke setup ya. Biasanya kalau untuk LCD kan setupnya itu LCD.begin 16,2 ya. Sementara karena di sini kita ada tambahan sensor, maka kita kenali juga si pin sensor yang 0 itu sebagai apa ya. Nah, di sini kita fungsikan sebagai input ya. Masih ingat pin mode? Kita masukkan tadi untuk LDR-nya itu kan namanya LDR ya. Kita jadikan statusnya sebagai input. Seperti ini ya. Oke, sampai di sini bagian up sudah selesai. Aduh. Sebentar ya. Kok ada suara mati. Ini kenapa nggak bisa dimatiin ya? Ke kalian terdengar ada suara bocor nggak? Enggak, Pak. Nggak ada? Hanya suara saya aja? Iya, Pak. Oh, aman berarti ya. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya kita masuk ke void loop. Jadi yang terlewat itu untuk program sudah saya posting apa namanya di website ya. Kita masuk ke program utamanya. Pertama kita kenali dulu data LDR. Tadi kan data LDR sudah kita inisialisasi ya. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya untuk data LDR itu adalah pembacaan dari LDR tersebut. Data LDR sama dengan, nah di sini karena kita menggunakan pin analog ya, untuk input analog, maka pakainya analog grid ya.
analog reset dari LDR. Dan berikutnya kita hapus saja dulu untuk subprogramnya ya, karena kita tidak menggunakan subprogram. Jadi kita hanya menggunakan program utama saja. Nah, yang berikutnya kita siapkan untuk tampilan di LCD-nya ya. Pertama seperti biasa kita set dulu LCD-nya di posisi clear ya. Lalu kita set kursornya. Karena nanti datanya akan muncul di sebelah tulisan, maka kita set datanya di kolom pertama, baris pertama ya. Lalu kita tuliskan atau kita munculkan data LDR ya. Nah, itu akan muncul data LDR ya, tulisannya. Lalu data LDR-nya sumbernya dari mana? Nah, data LDR sumbernya kita ambil dari si data LDR yang telah kita kenali tadi ya. Data LDR tulisannya harus sama persis supaya ke deteksi ya oleh program. Gitu. Yang berikutnya kita masukkan kondisinya ya. Jadi kita set dulu LCD-nya, kursor di posisi kolom pertama baris kedua ya. Kolom pertama baris kedua. Lalu kita masukkan kondisinya ya. Kita masukkan kondisinya. Nah, CD string dalam kurung kondisi. Maksudnya kondisi di sini adalah kondisi di sensornya ya. Nah, kita kasih kontak spasi supaya seperti ini. Titik koma. Lalu kita masukkan kondisinya. Akan setting kondisinya 4 kondisi ya. Jadi nanti akan membaca si sensor itu gelap, redup, terang, dan kilau ya. Gelap, redup, terang, dan kilau ya. Pakai fungsi sama seperti yang kita masukkan di sensor. Jadi kita mainnya di data LDR-nya ya. Kurang dari, nah sebenarnya data ini bisa kalian baca setelah kalian memunculkan nilainya ya di LCD. Tapi di website juga sudah saya masukkan nilai-nilainya rata ya. Jadi 4 kondisi ini kita berikan posisinya rata ya. Yaitu pertama kondisinya gelap, kedua redup, ketiga terang, dan itu LCD print. Ini adalah posisinya adalah yang berikutnya kita tutup dulu. Nah, di sini adalah L-shift.
data LDR ya, kurang dari kita masukkan 425 ya untuk redup, 425 untuk redup, kurung buka LCD print, redup, nah, seperti ini, kita tutup lagi, lalu kan LC, data LDR masih, datanya kita set 95 ya. Nanti untuk nilai itu bisa kalian tekan sendiri ya, sesuai dengan kalian posisikan gelap, redup, terang, dan finalnya di mana. Atau statusnya mau dirubah, itu silakan. Kalau saya pakainya ini karena bermain cahaya. Oke, koma, kita tutup. Status yang terakhir, kita hanya memasukkan L saja. Karena ini yang terakhir. L. Lalu kita masukkan langsung kondisinya. Ya, jadi tidak ada syarat karena ini sisa dari kondisi yang telah kita tentukan. LCD.print, kita masukkan statusnya adalah silau, ya. Titik koma dan tutup. Lalu kita akhiri programnya dengan huruf rawa tutup ya, karena di sini belum ada ya. Oke, sampai di sini. Oh, sorry. Maksudnya itu delaynya supaya tidak terlalu cepat pada saat pembacaan sensornya, kita kasih delay. Delaynya 1 detik aja lah. Ya. Seperti itu. Sampai di sini mengenai program, ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Adakah? Itu adakah? Bisa diikuti ya? Ya, nggak apa-apa kalau nge-lag itu koneksi ya. Nanti bisa apa namanya lihat hasil rekaman belajar yang hari ini ya. Tuh. Yang baru masuk itu silakan saya isi chatnya, kolom chatnya ya dengan nama spasi kelasnya. Oke, masih ada pertanyaan, kita coba play saja. Start simulation, kita lihat hasilnya seperti apa. Apakah ada error atau tidak? Kita lihat bersama. Oke, di sini tidak ada error ya. Kita problemnya. Nah, ini terlalu besar. Kita dulu. Nah, tekan dulu supaya terlihat hasil pembacaan sensornya ya. Nah, sudah bisa pembacaan sensornya. Data LDR ya. Ini terbaca 6, kondisinya itu gelap ya, kondisinya gelap. Nah, kita coba, nah caranya untuk merubah-rubah intensitas cahaya, silahkan kalian klik sensornya. Nanti akan muncul tanda hitam di bawah, ya, itu artinya gelap, dan tanda matahari di sebelah atas artinya terang. Ya. Jadi kalau kalian merubah posisinya seperti ini, itu semakin ke atas itu semakin terang ya. Nah, kita coba ke paling atas, kita lihat statusnya seperti apa. Kita lihat pembacaan LDR-nya ya.
Sepertinya satu detik lama ya. Nah, untuk data LDR itu 679, kondisinya adalah silau. Kita coba kondisi yang lain, kita agak tengah, tengah, seperti apa ya. Nah, kita lihat data LDR itu 500, kondisinya masih silau ya. Kondisinya masih silau, kita turunkan lagi. Sampai muncul 4 kondisi, kita coba ya. Sampai muncul 4 kondisi. Jadi si sensor ini bisa dirubah-rubah intensitas cahayanya ketika kalian sudah melakukan start simulation. Ya. Nah, ini kondisi data LDR 505, kondisinya itu terang. Ya. Dan satu lagi, kondisi yang keempat, itu adalah redup ya. Kita set kondisi. Kita lihat kondisinya. Jadi diusahakan posisinya itu nilainya ya kalian bagi rata ya di sini. Nah, ini data LDR 362 redup ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan mengenai proyek ketiga ya. Ada pertanyaan? Halo? Patah-patah, Pak. Kayaknya Patah-patah? Sinyalnya, Pak. Iya, sinyal. Ya. Ya mungkin karena hujan juga ya. Nggak apa-apa. Saya juga sama ya. Saya juga sama. Patah. Tapi bisa mengikuti ya. Insya Allah, Pak. Oke. Kalau begitu, sampai ada pertanyaan, saya set dulu sebentar. Oke, ya. Nah, paling saya akan mengingatkan kembali kalau misalnya memang belum ada pertanyaan. Eh, Sebentar. Share screen. Nah, oke. Ya. Nah, lalu akan saya ingatkan untuk project itu kita ada 3 ya. Dengan yang sekarang kita ada 3, yaitu aktivasi LCD, sensor ultrasonik, dan sensor cahaya ya. Cuman kalau tugas belajar kita ada 4 bersama dengan join ke kelas gitu. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan semuanya. Kalau ada pertanyaan juga sampai di sini. Ada pertanyaan? Atau cukup? Halo, 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 halo.
Ya, kalau cukup, mohon bantuan untuk menyalakan dulu kameranya ya, nyalakan dulu kameranya. Saya apa namanya? Saya pokok. Gaya dulu, Pak. Ya, mana yang lainnya? Baru Mas Bagas aja. Ya, Mas Isan, Mas Reza, ya sudah tolong. Mas Puji, Mas Rizky, Mas Tegar, Mas Wah, Reza. Oke. Tahan dulu napasnya ya. Wajahnya munculkan di saya. Saya foto dulu, tahan. Kalau hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Eh, Terima kasih banyak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dicoba ya, proyeknya diselesaikan. Nanti kalau ada permasalahan bisa melalui WhatsApp ya, bisa tanya-tanya ke saya. Terus selamat sekali lagi bagi yang telah menyelesaikan remedial ya. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam. wabarakatuh. Pas, Semangat ya tugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baski Waalaikumsalam. PSG. Baski Majalengka banjir. Ah, Majalengka banjir siapa? kajen, kajen. Pak, Abi tadi gegara badan, Pak, kenyet gak jelas.